Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kamal Fasya dengan nomor NIM 66701800050 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Perkembangan dan Perbandingan Eksekutif dan Birokrasi di Singapura dan juga di Indonesia. Pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya, pemerintah sering menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah melaksanakan tujuan negara dengan menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang dimaksud, maka pemerintah membagi kekuasaan ke dalam beberapa organ dengan tujuan adanya pembagian tugas dan kewenangan. Dalam makalah ini akan membahas salah satu pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan Singapura dan Indonesia, yaitu lembaga eksekutif dan birokrasinya. Eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Dengan kata lain, eksekutif melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif biasa dipegang oleh badan eksekutif yang biasa terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis dan teratur. Pekerjaan dari banyak orang dalam suatu perumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian dan juga mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Lalu metode ini juga menggunakan metode literatur yang dimana dilakukan mencari data atau sumber-sumber tulis berupa buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sehingga informasi yang telah didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi yang ada. Yang pertama adalah negara Singapura. Eksekutif di negara Singapura adalah kabinet yang membentuk kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Sedangkan anggota kabinet yang juga dikenal sebagai menteri diangkat oleh presiden atas saran dari Perdana Menteri. Kabinet di Singapura secara kolektif memutuskan kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh atas kebutuhan hukum dengan mengajukan rancangan. Lalu, untuk birokrasinya, di Singapura, birokrasi tampil begitu inovatif. Birokrasi hadir dengan semangat melayani, inisiatif tinggi, dan efisiensi atas sumber daya. Peningkatan gaji atau bonus berbasis kinerja berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pembaruan terus-menerus terhadap cara dan hasil kerja. Pemerintah Singapura yang juga memperlakukan sistem penggajian model perusahaan, pemerintah Singapura memiliki patokan untuk menentukan gaji eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan gaji. Ketika kondisi ekonomi sedang memburuk, pemerintah memotong gaji pegawai negeri sesuai kemampuan keuangan negara pada saat itu, termasuk gaji Perdana Menterinya. Ketika kondisi ekonomi membaik dan pertumbuhan ekonomi meningkat, Singapura memberikan bonus gaji tambahan untuk para pegawai. Sedangkan di Indonesia, bentuk lembaga eksekutifnya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 2 periode. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Menteri adalah pembantu Presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk suatu tugas tertentu. Kementerian di Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Departemen, dan Kementerian Negara. Dan birokrasi Indonesia, pada masa reformasi saat ini, birokrasi yang ada menjadi kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat karena imbas dari buruknya birokrasi pada masa-masa sebelumnya. Sorotan dan permasalahan utama dalam birokrasi Indonesia adalah integritas aparat birokrasi yang rendah yang masih sangat rentan dengan KKN.
Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakmandirian, ketidakdisiplinan, dan kualitas birokrat yang kurang memadai yang ditambah dengan sikap materialistis dan gaji kecil sehingga membuat kinerja para birokrat yang tidak memuaskan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten, guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.